Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, kembali lagi dengan saya, yaitu Kak Badri di channel saya, itu Embadi Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang Pramuka Penegak. Oke, langsung saja untuk membahas Pramuka Penegak. Setelah di video saya sebelumnya membahas tentang mengenal tentang pramuka siaga, lalu mengenal tentang pramuka penggalang, sekarang kita mengenal dengan pramuka penegak. Yang dimana pramuka penegak ini adalah salah satu golongan ketiga di gerakan pramuka. Oke, jadi saya akan jelaskan apa itu pramuka penegak. Jadi, pramuka penegak adalah anggota gerakan pramuka yang usianya yaitu dari 16 tahun sampai 20 tahun, yang dimana mereka ini adalah golongan yang sudah berganti status. Ya, status maksudnya di sini adalah setelah dia sudah selesai di golongan penggalang, nah setelah itu dia akan masuk ke golongan penegak, tapi melihat usianya dulu, yaitu usia dari 16 sampai 20 tahun. Nah, di penegak yaitu bukan warna merah lagi. Sekarang di penegak itu adalah warnanya sudah warna kuning, seperti SKU-nya, yaitu warna kuning. Yang jadi di penegak ini kita sudah membahas mengenal dan juga sudah diperkenalkan mengenai tentang aturan-aturan dan juga struktural di dalam struktural organisasi, yang dimana tidak memikirkan tentang bagaimana bagaimana kita dibekali ataupun caranya. Kita sudah sedikit sudah agak mengerti dalam realita ataupun sudah berbeda dengan dari golongan yang lain, dari golongan siaga dan golongan penggalang. Jadi di penegak itu sudah tidak terlalu cangkupan untuk masalah seperti bermain ataupun ke praktek ataupun materi. Cuman di sini lebih contohnya adalah bagaimana mereka untuk terjun ke masyarakat. Kalau di siaga, yaitu adalah ada Dwi Dharma dan Dwi Satya. Di penggalang ada namanya Trisatya dan Dasdharma. Nah, kalau di satuan penegak sama, masih menggunakan Trisatya dan Dasadharma. Cuman ada perbedaan di bagian Trisatya. Kalau tidak salah di poin keduanya, yaitu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, kalau di satuan penggalang itulah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tapi kalau di satuan penegak yaitulah ikut serta membangun masyarakat. Itu yang perbedaannya. Jadi kalau di penggalang itu dipersiapkan untuk membangun masyarakat, sedangkan kalau di penegak adalah terjun ataupun ikut serta membangun masyarakat. Jadi untuk golongan penegak ini sudah tidak lagi mempersiapkan diri, tapi langsung terjun ke masyarakat, karena memang mereka sudah diterjunkan dalam suatu ratananya adalah sosial ataupun bakti sosial. Jadi di dalam penegak itu bisa diambil bahasanya adalah lebih banyakkan kegiatan dan juga banyakkan kegiatan sosial, baik kegiatan di satuannya, baik kegiatan di luar satuannya, dan juga banyak sekali seperti kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh anggaran ataupun yang sudah dikenal oleh Kuarnas. Nah, jadi di penegak itu apalagi ada kegiatan-kegiatan yang sekarang event-event yang bagus gitu. Jadi satuan penegak ada event Raimuna nasional setiap 5 tahun sekali, ada ada juga kegiatan Jambore. Ya, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan itu contoh salah satu kegiatan gitu ya, yang ada di satuan penegak. Jadi apakah di satuan ini kita boleh di penegak ini apa kita sudah mengenal tentang kegiatan dan juga mengelola kegiatan juga. Jadi di satuan penegak itu sudah bisa memperoleh ataupun bisa membuat kegiatan dalam bisa memikirkan ataupun sudah ada namanya rencana pembuatan kinerja kegiatan. Nah, jadi contohnya di satuan, kalau kalian ada di satuan gitu ya, kalau di satuan kalian itu bahasanya di gerakan pramukanya masih terbilang masih baru ataupun sudah ada tapi baru bergerak gitu ya, nah kalianlah adalah penobrak, karena kalian adalah salah satu adalah tunas bangsa ataupun tunas harapan bangsa, yang kalian istilahnya adalah khususnya untuk di pangkalan di sekolah. Nah, di pangkalan sekolah itu adalah justru kalau kalian sudah tidak lagi berkaitan dengan pembina lagi, justru kalianlah yang harus membuat kegiatan agar di sekolah kalian itu memiliki kegiatan ataupun pangkalan kalian itu memiliki kegiatan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di pangkalan.
bisa membuat kegiatan. Kalau di satuan penegak, nah kalian bisa, sudah diajarkan bagaimana caranya membuat surat dan juga proposal. Jadi kalau kalian itu sudah tidak lagi main sama apa namanya, tidak lagi berkoordinasi dengan kalian, aku aku sebagaimana, tidak usah. Jadi kalau kalian tidak ini lagi adalah di penegak itu sudah lebih dengan kegiatannya masing-masing. Jadi setiap kalian itu memiliki kegiatan. Nah, dalam video kali ini saya sudah memakai seragam pramuka. Nah, karena ini emang seragam lama saya ya, lumayan agak kecil ya, emang ini baju lama gitu ya. Jadi agak kekecilan gitu, tapi tidak apa-apa lah gitu ya. Yang jelas saya sesuai dengan saya tidak memakai baju pramuka. Jadi sesuai dengan ini adalah membahas tentang menjadi pramuka gitu ya. Kemarin gitu 18 April 2020 gitu ya, saya sudah menginjak umur usia 24 tahun. Jadi kurang lebih 2 tahun lagi saya sudah melepas dari golongan Pandega. Jadi selama saya masih golongan Pandega, saya akan pakai golongan Pandega. Oke, membahas lagi. Dan juga satu lagi, seperti dari dari komenan-komenan yang saya dapat, bahwasanya ya saya udah potong rambut. Jadi sekarang saya udah cepak lagi. Kan kalau di video saya sebelumnya kan saya potongan saya itu terlalu gondrong gitu ya. Banyak yang bilang katanya kok pramuka sih ini rambutnya gondrong gini-gini. Nah, kalau emang tidak lihat dipandang atau apa, saya udah potong rambut nih gitu. Sesuai dengan ini saya gitu ya. Sesuai dengan permintaan kalian gitu, saya udah potong rambut. Jadi seperti itulah gitu. Oke, saya pasang dulu baretnya. Nah, jadi di satuan penegak itu kita sudah mengenal namanya struktur organisasi gerakan pramuka, yang dimana kalau kita belajar tentang struktur organisasi gitu ya, jadi ada namanya itu pembina, pradana, terus ada kalau memang dibutuhkan wakil pradana, baik putra dan putri. Baik ada pradana itu ada putra dan putri, karena memang di pramuka itu adalah satuan terpisah. Jadi ada putra dan putri, ada pradana putra putri, ada pemangku adat putra dan putri, dan juga ada namanya itu adalah kerani putra dan putri, dan juga ada bendahara putra dan putri. Nah, itu salah satu gambaran yang ada di struktur organisasi gerakan pramuka di Penegak. Ya, di situ juga kalian akan belajar tentang Mabigus. Siapa itu Mabigus? Apakah dia itu kepala sekolah atau bukan hanya kepala sekolah saja ya? Di Mabigus itu bukan hanya kepala sekolah saja. Jangan sampai beranggapan Mabigus itu kepala sekolah. Mabigus itu bisa dikatakan juga bisa diartikan adalah bisa kepala sekolah, emang benar. Tapi juga bisa bukan wakil kepala sekolah ataupun staf guru yang ada di situ sebagai Pak Mabigus itu. Tapi kebanyakan di Pangkalan Pak Mabigus atau Kak Mabigus ini adalah kepala sekolah. Tapi kalau di Bulungan Tinggi namanya rektorat. Jadi kepala rektor gitu ya. Kalau di perguruan tinggi. Nah, jadi di penegak itu kita sudah belajar mengenal tentang bagaimana kita membuat suatu rencana kegiatan, buat proposal, membuat agenda kegiatan, baik itu di satuannya, baik di pangkalannya gitu ya, apa di gugus depannya. Jadi ataupun ya kalau kita ada undangan dari gugus depan lain, itu juga kita harus ikut. Kenapa? Mungkin kita akan melihat contoh saja di salah satu gugus depan yang paling sudah dikatakan sudah berkembang atau sedikit maju lah gitu dalam kegiatan gitu ya. Karena di kegiatan pramuka itu bukan hanya kegiatan yaitu materi praktek. Di situ juga kita akan belajar bagaimana caranya ya ikut serta membangun masyarakat. Nah, jadi di satuan penegak ini kita diajarkan bersih juga, bersosialisasi dalam masyarakat. Terus juga kita diajar ada kegiatan-kegiatan selain di kegiatan sosialisasi, baik itu ada kegiatan seperti kegiatan di pramuka atau kegiatan daerah, kegiatan nasional, ada juga. Saya punya contoh saja kegiatan nasional, yaitu adalah kegiatan Raimuna. Nah, Raimuna ini ada kegiatan Raimuna daerah dan juga ada Raimuna nasional. Dan juga ada kegiatan Jambore. Nah, Jambore juga ada Jambore daerah dan juga ada Jambore nasional. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Dan juga kalau ada undangan seperti dari pangkalan lain ataupun dari satuan lain, ya mengadakan seperti kegiatan kayak jadi kegiatan lomba ataupun apa juga bisa gitu. Kalau di satuan penegak masih ada lomba. Kalau di satuan siaga ataupun di pramuka
siaga itu belum ada lomba, tapi adanya permainan. Kalau di satuan kalau di pramuka penggalang itu sudah ada lomba, sudah ada lombanya. Emang sering ada lomba itu di satuan penggalang. Nah kalau di penegak juga masih ada lomba-lomba gitu ya untuk diperlombakan. Oke lanjut. Jadi di penegak itu ada ada tingkatan, yaitu tingkatan penegak bantara dan juga penegak laksana. Jadi kita sudah diajari bagaimana caranya buat kegiatan-kegiatan. Nah seperti kayak apakah perbedaannya gitu ya antara siaga, penggalang, penegak. Apalagi nanti saya akan bahas tentang Mandega nanti di video saya selanjutnya. Satuan penegak itu adalah ketuanya adalah Pradana. Jadi saya sedikit lupa ya, jadi saya lupa menjelaskan apa itu, siapa sih ketua, baik itu satuan ini yang ada di penggalang, kalau satuan yang di penegak itu apa namanya. Nah jadi di video ini saya jelaskan. Jadi kalau di penggalang namanya Pratama, kalau di penggalang, kalau di penggalang itu namanya Pratama, kalau yang di penegak namanya Pradana. Nah kalau di siaga, belum ada namanya kepemimpinan karena kita belum ajar kepemimpinan, jadi belum ada namanya bahasanya ini adalah ketua. Jadi masa di situ belum ada kepemimpinan, tapi belum ada ketua. Yang ada adalah pembina di situ ya guys. Oke lanjut. Jadi di penegak ini adalah kita diajarkan bagaimana kita harus rapi gitu ya. Baik itu dari seragam, dari atas sampai bawah itu rapi. Baik itu kita bagaimana pemakaian kacu, bagaimana pemakaian baret itu, bagaimana pemakaian tank top atau pemakaian TKU, baik itu dari bantara, laksana itu bagaimana, dan juga pemasangan logo-logo juga, atribut juga itu bagaimana. Nah di situ di penegak kita harus belajar dan juga harus tahu bagaimana cara pemasangan atribut baik dan yang benar. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ataupun tidak mau belajar tentang atribut atau pemasangan atribut yang benar. Di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan tentang atribut pramuka, baik itu dari penegak dan juga Pandega. Nah, jadi yang saya sesali di gerakan pramuka itu khususnya adalah anak-anak di satuan penegak gitu ya, tidak berani atau memang belum bisa ya menggunakan aturan ataupun pemakaian atribut yang benar gitu ya. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Karena jelasnya saya udah sering lihat di lapangannya, real faktanya. Kadang juga jarang pakai baret gitu ya. Jadi anak-anak itu kenapa ya itu jarang pakai baret gitu ya? Apakah mereka itu kelihatan kayak apa gitu kalau pakai baret? Nah, teman-teman dan kakak sekalian ataupun yang sedang menonton video ini, baret ini adalah salah satu atribut yang pramuka yang wajib yang harus dipakai oleh seluruh anggota dalam pramuka sesuai dengan golongannya. Nah, kalau golongannya penegak ya pakai emblemnya yang kuning ini. Jangan kayak saya ya, kalau saya udah bukan lagi penegak lagi gitu ya. Jadi sesuaikan dengan golongannya. Nah, tapi jarang yang saya lihat ada yang memakai ada yang tidak memakai ini gitu ya. Jarang yang memakai buat seperti baik itu baret ataupun pemakaian emblemnya juga gitu ya. Jadi apalagi memakai gitu ya, pakai aja kayaknya saya geribet gitu ya memakainya. Emang kalau kita nggak biasa memakai baret itu mungkin akan kerepotan gitu ya cara pemakaiannya. Kadang juga ada yang kebalik mana gitu ya, ini arahnya ke sini, ada yang ke sini, ada yang arah kebaliknya ke kanan atau ke kiri. Nah kalau kita itu kalau di pramuka itu disamakan dengan tentara ya. Jadi baretnya di sebelah di sebelah kanan, nah emblemnya di sebelah kiri gitu ya. Jadi seperti tentara saja gitu ya. Jadi dan juga jangan ya bahasanya rambut juga bahasanya gini ya, rambut itu juga ya sesuaikan dengan ini aja gitu, dengan terlalu panjang juga jangan terlalu gondrong juga gitu ya. Seperti itu. Dan juga pemakaian ini juga jarang sekali yang bahasanya yang sudah mengisi SKU gitu ya, jarang sekali memakai TKU-nya gitu ya. Apakah tidak dibolehkan oleh pembinanya atau emang belum punya ataupun belum dilantik gitu ya. Saya sering diskusi sama anggota gerakan pramuka di golongan penegak ya. Saya nanya, apakah kakak ini sudah mengisi SKU atau belum? Nah jawabnya sudah bantara apa sudah laksana? Nah sudah bantara, kenapa nggak pakai bantaranya gitu ya? Dijawab katanya udah lantik apa belum gitu ya. Dia menjawab katanya pertama ya kak, bukan berarti kita nggak mau pakai kak, tapi pembina belum membolehkan kita memakainya. Lah kan udah dilantik kan? Iya kak sudah dilantik, tapi belum boleh memakai ini. Aturan di mana gitu ya? Kalau misalnya kata emang kalau sudah ngisi SKU dan sudah dilantik, kenapa nggak boleh memakai ini gitu ya? Ini yang harus kita pelajari. Itu salah satunya. Apakah pembinanya emang kurang tahu? Apa emang tidak
kurang apa namanya, pembinanya apa memang anak-anaknya yang takut kalau tidak dibolehkan, atau tidak anggotanya tidak mau cari tahu gitu ya, siap kebenarannya yang mana. Kalau emang sudah dilantik, mohon maaf ini ya, kalau pembina yang bahasanya yang belum em, baik itu pembina ataupun peserta yang belum tahu secara realnya adalah, kalau kita sudah mengisi SKU dan juga sudah dilantik, baik itu dilantik sebagai pramuka penegak batar ataupun penegak laksana, ya dipakai lah gitu ya, karena itu ada bukti bahwasanya peserta didik atau si kakak ini sudah mengisi SKU dan juga sudah dilantik sebagai pramuka penegak baik itu batar ataupun laksana. Nah, seperti itu. Jangan takut kalau tidak apa namanya, kalau emang kami memang aturannya seperti itu, kalau sudah dilantik pakai gitu ya. Kita KU itu pakai. Nah, apalagi kalau di ini kacau aja ya, kacau. Nah, kalau kacau juga jarang sekali memakai bahasanya sesuai dengan ini sekarang masuk pakai ya. Kalau sama saya sih bagusnya adalah digosok ya. Ini scrub kita itu scrub lagi. Kacu kita itu harus digosok, atau hastuk kita ini harus harus digosok ataupun dilipat dengan kelipatan 3 gitu ya. Memang kalau kelipatan 3 itu emang jadi 3 ya, 1 2 3. Nah, kalau kelipatannya 3 kan biar rapi gitu ya. Dan atribut pramuka itu ya harus bahasanya dipasang sesuai dengan aturannya gitu ya. Ya, banyak sekali yang saya lihat gitu ya. Banyak anggota gerak pramuka yang sudah lama di gerak pramuka dari kelas, mungkin ada yang mau udah masuknya mulai kelas 1, ada yang mau masuknya kelas 2 ya, atau bahkan mau lulus gitu ya. Pemakaian atributnya masih acak-acakan seperti itu. Ya, jadi seperti itulah gitu. Jangan sampai memakai atribut tidak sesuai dengan atributnya gitu ya. Jangan takut. Makanya untuk anggota gerakan pramuka khususnya di tingkat penegak, tolong ya cari aturannya. Jangan sampai cuma gara-gara pembina tidak boleh pakai ini, kalian ikutin aja gitu. Belum tentu pembina itu tahu gitu ya. Kecuali ya emang pembinanya sudah bahasanya sudah ikut KMD, KML atau KPD atau KPL gitu ya. Nah, kalau tentang pertanyaan mungkin dia sudah ngerti gitu ya. Kalau dia praktek ataupun sudah mengaplikasikan ilmunya gitu ya. Tapi kalau kalau pembinanya cuma ikut KMD doang, dan juga dia itu cuma sekedar ikut KMD doang tapi tidak dipakai di satuannya, percuma aja, sama aja dengan bohong gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi seorang penegak itu ataupun seorang anggota gerakan pramuka khususnya di penegak itu tidak boleh vakum atau tidak boleh mandek di satu itu gitu. Maksudnya kita cari pengalaman di luar itu boleh, baik itu boleh masuk satuan karya boleh, kan siapa tidak boleh ikut satuan karya. Nah, satuan kalau bahasa itu kan kita juga harus bahasa gini, kita ikut satu organisasi, kita ikut satu namanya gugus depan, itu pertama agar kita satu mendapatkan ilmu, kedua dapatkan pengalaman.